selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Perkenalkan, saya perawat Ulfia yang bekerja pada shift pagi hari ini. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan pengkajian asuhan keperawatan periodontik kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Sedia. Baik, nanti untuk estimasi waktunya sekitar 15-30 menit ya ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai ibu? Untuk identitas, nama lengkap ibu, Taufik Rukaya. untuk umur ibu 52 tahun. 2 tahun gitu. Terakhir tinggi badan dan berat badan ibu Tinggi 148, berat 65. Ibu belum tahu golongan darah ibu? Belum. Agama Islam ya bu? Ya, Suku Jawa. Pendidikan terakhir ibu? SMA. SMA ya. Untuk alamat lengkap ibu? RT 1 RW 2 Jetis Buten Gandesari. Untuk selanjutnya yaitu riwayat sosial lanjut ibu ya. Sebelum ibu masuk ke panti, apakah ibu pernah bekerja? Pernah. Bekerja sebagai apa ibu? Penjual di pasar. Gitu ya. Nah, untuk alasan ibu masuk panti itu Karena anak-anak pada sibuk dan saya sering mengalami pusing, jadi anak-anak khawatir dan takut, jadi saya dimasukkan di situ. Gitu ya ibu ya. Anak ibu berapa? Dua ya. Yang satu sudah menikah berarti ibu ya. Yang satunya Masih sekolah. kuliah. Iya. Ya, ibu. Berarti yang kuliah itu merantau ya? Iya. Baik, untuk keluhan ibu selama di sini, apakah ada keluhan? Ya, sering pusing, terus sakit di daerah tengkuk, dan kalau duduk mau berdiri pusing. Susah tidur juga ibu? Ya. Apakah ibu punya riwayat penyakit seperti itu sebelumnya? Kurang lebih 1 tahunan ini saya kena hipertensi. Hipertensi ya bu. Apakah berobat rutin bu? Enggak, cuma kadang-kadang beli jamu di pasar. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya untuk pola kebiasaan ibu ya. Untuk makan ibu sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Tadi ibu bilang nafsu makan berkurang ibu. Tapi untuk menghabiskan porsi itu setengah porsi bisa habis ya bu? Bisa. Untuk minumnya, ibu minumnya pas lagi apa? Ketika haus atau Haus, memang rutin minum? 3 haus. 3 haus ya. Sehari bisa berapa gelas ibu? 5-6. Ya. Untuk minumnya air putih atau yang manis? Air putih. Air putih ya. Untuk selanjutnya, ibu kalau buang air kecil itu sehari bisa sampai berapa? Kalau buang air kecil sering. Sering ya bu ya. Tapi normal ya bu ya untuk air warna Iya. ya. Untuk BAB-nya 1 hari berapa kali? Kadang 2 hari sekali. Enggak tentu 2 hari sekali ya bu ya. Tapi tidak ada keluhan ya bu. Baik, untuk perawatan yatim ya bu, ibu mandi berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali ya. Mandiri ya bu? Ya. Gosok gigi juga? Iya. Setiap hari gosok gigi, mau sebelum tidur gosok gigi? Gosok gigi. Untuk keramas berapa kali sehari ibu? 2 hari sekali. 2 hari sekali ya. Untuk pola tidur ibu sehari bisa sehari berapa jam biasanya bu? 3-5. 3-5 jam ya. Kurang teratur ya bu ya. Untuk
kita lanjutkan ya Bu ya untuk pengkajiannya. Yang selanjutnya yaitu saya akan mengkaji mengenai pola aktivitas Ibu. Untuk mandi tadi mandiri ya Bu, bisa sendiri ya. Untuk berpakaiannya tidak perlu dibantu ya. Mandiri. Ke kamar kecil perlu bantuan mandiri ya. Untuk kalau Ibu berpindah gitu mandiri, masih mandiri ya. BAK dan BAB mandiri ya. Makannya mandiri juga ya. Baik. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengkajian mengenai pola hubungan dan peran Ibu melalui saya akan menyebutkan pernyataan, nanti Ibu bilang Ibu tidak pernah melakukannya atau kadang-kadang atau selalu ya Ibu ya. Untuk yang pertama, apakah Ibu puas kalau keluarga atau teman-teman Ibu itu membantu Ibu pada waktu yang menyusahkan Ibu? Kadang ya. Apakah Ibu puas dengan cara keluarga Ibu atau teman-teman Ibu carakan sesuatu dengan Ibu dan mengungkapkan masalahnya? Kadang-kadang ya Bu. Apakah Ibu puas dengan keluarga dan teman-teman Ibu ketika Ibu menerima dan mendukung keinginan Ibu untuk melakukan aktivitas atau arahan baru? Selalu ya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu puas dengan cara keluarga Ibu dan teman-teman Ibu ketika mengekspresikan suatu respon seperti kayak marah, sedih, begitu kadang-kadang. Untuk selanjutnya, apakah Ibu puas dengan cara teman-teman Ibu atau keluarga Ibu yang melihat Ibu menyediakan waktu bersama mereka? Selalu ya. Saya lanjut ya. Sekarang saya akan mengkaji mengenai pola sensori dan kognitif Ibu. Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu menjawab sesuai yang Ibu tahu ya. Untuk sekarang tanggal berapa Ibu? Tanggal 27 Mei. 27 ya Bu ya. Hari ini hari apa Bu? Kamis. Nah, sekarang ini kita di mana Bu? Panti di Panti ya. Untuk alamat Ibu sendiri Ibu masih ingat? Masih. RT 1 RW 2 Jetis Duken Danesari. Baik. Ibu masih ingat umur Ibu? Masih. Berapa Bu? 52 ya Bu. Ibu ingat gak Ibu lahir di tahun berapa? 69 ya Bu. Untuk bulan sama tanggalnya? 3 Juli ya. Untuk sekarang ini presidennya siapa Bu? Jokowi ya. Untuk presiden yang sebelumnya? SBY ya Bu ya. Masih ingat ya Bu ya? Apakah Ibu punya nama kecil dulu waktu kecil? Tidak punya ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan ngajak Ibu berhitung. Nanti saya menyebutkan satu angka, nanti saya akan kurangi 3 ke belakang, Ibu bisa menjadi 3, nanti saya akan beri nilai ya Bu ya. Saya mulai dari angka 20 dikurangi 3, 17 dikurangi 3, 14 dikurangi 3, 11. Masih bisa ya Bu, masih lancar sekali. Ibu, selanjutnya saya akan mengkaji mengenai sistem nilai dan keyakinan Ibu ya. Saya akan menggunakan kuesioner spiritual. Baik, nanti saya akan menyatakan pernyataan. Nanti Ibu tinggal bilang Ibu pernah, tidak pernah, atau jarang, atau kadang-kadang, atau hampir setiap hari, atau sering kali Ibu melakukannya deh. Untuk yang pertama, apakah Ibu merasakan kehadiran Tuhan setiap hari?
uh, apakah ibu mengalami koneksi di setiap kehidupan ibu? Kadang-kadang Gitu ya. Nah, selama ibadah atau di saat lain itu apakah ibu berkaitan dengan Tuhan? setiap hari ya Bu ya. Untuk selanjutnya, apakah ibu merasakan sukacita yang mengangkat ibu keluar dari kepahitan, keprihatinan yang ibu alami setiap hari? Kadang-kadang ya Bu. Nah, untuk selanjutnya, apakah ibu menemukan kekuatan dalam agama atau kerohanian ibu? Seringkali ya. Untuk selanjutnya, apakah ibu menemukan penghiburan dalam agama atau spiritualitas ibu? Kadang-kadang ya. Terus selanjutnya, apakah ibu merasakan kedalaman batin yang mendalam atau harmoni seperti itu Bu? Setiap hari ya. Apakah ibu meminta tolong kepada Tuhan di tengah hari ada kegiatan seperti itu? Seringkali ya. Selanjutnya, apakah ibu merasakan kasih Tuhan untuk ibu secara langsung? Kadang-kadang ya Bu. Apakah ibu jatuh cinta kepada Tuhan melalui orang lain? Tidak pernah ya Bu. Selanjutnya, apakah ibu secara spiritual tersentuh oleh keindahan pencipta? Seringkali ya Bu. Untuk selanjutnya, apakah ibu merasa bersyukur atas berkah yang ibu terima? Seringkali ya. Selanjutnya, apakah ibu merasa tidak mementingkan diri sendiri untuk orang lain? Hampir setiap hari ya. Untuk selanjutnya, apakah ibu menerima orang lain bahkan ketika orang lain tersebut tidak, menurut ibu, tidak melakukan hal baik kepada ibu? Kadang-kadang ya. Untuk yang selanjutnya, seberapa dekat ibu, perasaan ibu kepada Tuhan? Sangat dekat ya. Baik Ibu, saya lanjut ya. Sekarang saya akan melakukan kajian mengenai tingkat status depresi Ibu. Nanti saya akan menyebutkan suatu keadaan dan Ibu menjawab sesuai keadaan Ibu ya. Nah, yang pertama, apakah Ibu merasakan kesedihan yang mendalam? Saya tidak merasa sedih. Ya. Baik, apakah Ibu selanjutnya, apakah Ibu memiliki perasaan pesimisme? Saya tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan. Gitu ya. Apakah Ibu punya perasaan tentang rasa kegagalan? Saya tidak pernah merasakan gagal. Tentang perasaan ketidakpuasan Ibu? Tidak pernah. Untuk rasa bersalah Ibu, apakah Ibu pernah punya rasa bersalah? Pernah merasa buruk dan tidak berharga. Di beberapa waktu saja gitu ya? Iya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu pernah tidak menyukai diri sendiri? Saya tidak pernah merasa kecewa atas diri saya sendiri. Seperti itu ya. Apakah Ibu pernah merasa membahayakan diri Ibu sendiri? Saya tidak pernah membahayakan diri saya sendiri. Baik, apakah Ibu pernah menarik diri dari sosial atau Ibu kehilangan minat pada orang lain? Saya tidak pernah kehilangan minat pada orang lain. Oke, ya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu punya rasa ragu, keraguan seperti itu? Saya berusaha mengambil keputusan. Keputusan yang baik ya Bu ya. Apakah terdapat perubahan gambaran diri pada Ibu? Saya lebih buruk dari yang sebelumnya. Oke ya. Kan sebelumnya Ibu, sebelum masuk panti kan Ibu pernah bekerja. Nah, apakah terdapat kesulitan dalam pekerjaan Ibu? Saya memerlukan upaya tambahan untuk memulai melakukan sesuatu. Baik,
apakah ibu merasa lelah selama ini? Saya merasa lebih lelah dari yang sebelumnya. Baik. Untuk nafsu makan ibu, Nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. baik. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pengkajian mengenai resiko jatuh pada ibu ya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti ibu tinggal jawab iya atau tidak ya. Baik, apakah 3 bulan terakhir ini ibu pernah jatuh? Tidak pernah. Tidak ya. Apakah ibu punya lebih dari 1 penyakit? Tidak. Tidak ya. Apakah ibu memakai alat bantu jalan seperti kruk? Tidak. Tidak ya. Ibu tidak terpasang infus. Ketika berjalan atau berpindah, ibu masih kuat atau lemas atau gimana? Masih kuat. Masih kuat ya. Untuk daya ingat ibu masih bagus ya. Baik, sudah cukup untuk pengkajiannya ya ibu. Baik ibu, di sini saya akan membantu ibu untuk melakukan terapi relaksasi nafas dalam. Nah, dari hasil pengkajian yang sudah kita lakukan tadi, ibu mempunyai tekanan darah yang cukup tinggi, yaitu 170/96 Hg, dan juga ibu merasa pusing ya, seringkali pusing. Nah, hal tersebut membuat ibu merasa tidak nyaman dan memiliki gangguan rasa nyaman gitu ya. Maka dari itu tujuan dari terapi ini yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri pada kepala ibu. Nah, nanti untuk estimasi waktunya mungkin 2-3 menit. Apakah ibu bersedia? Ya. Untuk sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Baik, posisi ibu sudah nyaman seperti ini deh. Tidak usah tegang, rileks saja ibu ya. Baik, kita mulai ya. Nanti saya akan contohkan, ibu nanti mengikuti saya ya. Nah, untuk yang pertama, tarik nafas melalui hidung dengan hitungan 1, 2, 3 seperti ini ya bu. 1, 2, 3. Lalu perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut. Nah, setelah itu ibu bernafas dengan normal secara 3 kali. Seperti itu ya ibu ya. Nah, setelah itu ibu bisa menarik nafas lagi dan dihembuskan lagi secara perlahan. Nah, silakan ibu peragakan. Tarik nafas ibu. 1, 2, 3, hembuskan. Ibu bisa bernafas normal secara 3 kali. Baik. Nah, seperti itu ibu ya. Nanti itu bisa ibu ulang-ulang sampai nyeri yang dirasakan itu berkurang ya. Terapi relaksasi ini bisa dilakukan secara mandiri, jadi ibu bisa melakukannya setiap kali ibu merasakan nyeri kepala yang terasa berat ya ibu ya. Usahakan saat ibu melakukan terapi tersebut ibu dalam keadaan rileks, tenang dan berkonsentrasi ya ibu. Baik, sepertinya sudah cukup ibu untuk hari ini. Dari saya terima kasih sudah kooperatif dan mau bekerja sama dengan baik dari awal pengkajian tadi sampai pelaksanaan terapi relaksasi ini ya bu ya. Semoga ibu sehat selalu dan tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya ibu ya. Mungkin 2 hari lagi saya akan kembali ke sini untuk melaksanakan intervensi lebih lanjut. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Ada. Baik, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.